Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferry Albani, biasa dipanggil Albani. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Sadiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar, konsep belajar, dan jenis-jenis belajar sebagai tugas penempuh tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Barul Munib selaku pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, pasti setiap manusia memiliki keinginan untuk menjadi seseorang yang pintar. Untuk menjadi seseorang yang pintar tentu tidaklah mudah, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara belajar. Dengan kita belajar secara konsisten, dapat menjaring, membuat jaringan pada otak kita menjadi lebih berkembang dan juga membuat individunya menjadi lebih terampil dan mudah mengingat semua hal yang sudah mereka dapatkan. Namun, sayangnya pada zaman sekarang ini belajar kurang diminati oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa karena kurangnya minat mereka dalam membaca yang membuat Indonesia menjadi negara kedua dari bawah yang tingkat membacanya sangat rendah, dan juga bisa disebabkan oleh ketergantungan para mahasiswa dalam mencari referensi dan juga jawaban dari internet yang telah mempermudah kami dalam menempuh studi pendidikan, studi studi pendidikan, dan juga mungkin bisa disebabkan oleh cara belajar mereka yang salah, seperti terlalu serius dan atau terlalu sering. Itu juga bisa membuat stres dan juga membuat mereka merasa bahwa belajar itu sangat membosankan. Maka pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan jenis jenis belajar, konsep belajar, dan hakikat belajar agar uh, saya berharap para pelajar pelajar atau mahasiswa menjadi lebih giat dan lebih suka dengan belajar. Yang pertama yakni pengertian konsep belajar. Pengertian belajar adalah sebuah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui interaksi dengan lingkungannya. Hal ini melibatkan penerimaan informasi, pemrosesan, pemahaman, dan penggunaan informasi tersebut untuk mengubah perilaku dan pola pikir ataupun cara pandang seseorang. Belajar bukan hanya tentang akuisisi pengetahuan baru, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengaitkan, menerapkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Belajar sebenarnya tidak hanya didapatkan dalam lingkungan formal seperti sekolah atau universitas, tapi belajar juga bisa didapatkan dalam ruang lingkup non-formal seperti pengalaman, interaksi sosial, observasi, eksperimen, dan refleksi diri. Hal ini menunjukkan bahwa belajar merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang kehidupan, di mana individu terus-menerus mengembangkan diri mereka sendiri. Pentingnya belajar terletak pada kemampuan untuk memungkinkan individu untuk berkembang, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai potensi maksimal mereka. Melalui belajar, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, belajar merupakan inti dari pertumbuhan dan perkembangan manusia secara pribadi, sosial, dan profesional. Ada juga beberapa pengertian menurut para ahli, pengertian belajar menurut para ahli, seperti Ernest R. Hilgard, yang mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru melalui interaksi dengan lingkungannya. Ada juga Muhammad Surya yang berpendapat bahwa belajar sebagai suatu proses psikologi di mana
individu memperoleh, mengelola, dan mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai baru. Ada juga eh, Trianto yang mengartikan belajar sebagai suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Dan juga ada Slameto yang mendefinisikan belajar sebagai proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan dan juga pengalaman belajar. Dan masih banyak lagi konsep belajar menurut para ahli. Yang selanjutnya yakni hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan inti dari proses pertumbuhan dan pengembangan individu yang melibatkan berbagai aspek psikologis, kognitif, dan sosial. Pada dasarnya, belajar adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui interaksi dengan lingkungannya. Ada juga beberapa hakikat belajar yang harus kalian ketahui. Ini yang pertama, yaitu melibatkan proses internal yang kompleks dalam pikiran dan perilaku individu. Ini melibatkan penerimaan informasi, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan informasi tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitarnya. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti motivasi, minat, dan persepsi yang membentuk bagaimana individu merespon dan menerima informasi tersebut. Selain itu, hakikat belajar juga mencakup dimensi sosial yang penting, yang dimana individu belajar dari pengalaman pribadi mereka sendiri, tetapi juga dari interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial mereka. Proses belajar seringkali dipadukan oleh guru, teman sebaya, dan keluarga, serta melalui observasi, kolaborasi, dan diskusi. Dan hakikat belajar yang terakhir yakni mencerminkan sifat yang berkelanjutan dan terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan melalui pembelajaran sepanjang hidup mereka, yang menunjukkan bahwa belajar bukan hanya terbatas pada lingkungan pendidikan formal, tetapi terjadi di berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang dalam tentang hakikat belajar penting untuk membantu individu mengembangkan potensi mereka secara penuh dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Ada pula prinsip-prinsip belajar, yakni memastikan bahwa proses belajar dan pembelajaran berjalan dengan baik antara guru dan siswa. Siswa ataupun mahasiswa harus memahami prinsip belajar sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi. Ada juga beberapa prinsip belajar menurut para ahli, yakni seperti prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell AB, yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip resepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual, prinsip dan juga prinsip transfer retensi. Ada juga prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rohman Natawijaya dan kawan-kawannya, yaitu prinsip efek kepuasan, prinsip pengulangan, prinsip kesiapan, prinsip kesan pertama, prinsip makna yang dalam, prinsip bahan baru, dan prinsip gabungan. Ada juga prinsip belajar yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, yaitu partisipasi aktif, keseluruhan dan struktur, motivasi, proses kontinu, dan penyediaan sarana yang cukup. Dan yang terakhir yakni prinsip belajar yang dikemukakan oleh Suprihatin Saputro, yaitu menghindari beragam aktivitas pembelajaran dan variasi dalam metode pengajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran yang beragam agar siswa tertarik dan tidak merasa bosan, mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar dengan mengakui potensi kemampuan dan pengalaman unik setiap siswa. Ada juga menggalangkan kreativitas siswa dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpendapat, bertanya, dan memberikan saran.
Ada juga memperbaiki interaksi yang lebih baik dalam kelas dengan memperpanjang peran guru sebagai peraga atau pengolah proses belajar mengajar. Selanjutnya, mengakomodasi perbedaan individual siswa dengan menyediakan berbagai pendekatan pembelajaran seperti selalu mendengarkan melalui pendengaran, visual, atau cerita. Dan yang terakhir yakni memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran seperti buku dan alat peraga. Selanjutnya yakni jenis-jenis belajar. Jenis belajar yang pertama yaitu ada jenis belajar abstrak, jenis belajar keterampilan, jenis belajar sosial, jenis belajar rasional, jenis belajar kebiasaan, jenis belajar apresiasi, jenis belajar pengetahuan, ya. Dan selanjutnya yakni ciri-ciri belajar. Setelah memahami pengertian prinsip dan jenis-jenis belajar, penting untuk memahami ciri-ciri yang melekat pada proses belajar. Berikut ada beberapa ciri-ciri khas belajar. Yang pertama yaitu durasi dan waktu. Proses belajar tidak terjadi secara instan, melainkan memerlukan waktu yang cukup konsisten, durasi belajar yang bervariasi untuk setiap individunya, dan dapat dipengaruhi oleh kompleksitas materi yang dipelajari serta faktor-faktor lain seperti kebiasaan dan motivasi. Yang kedua, mengandung interaksi sosial. Belajar seringkali melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Hal ini bisa terjadi melalui diskusi dengan teman sebaya, pertukaran ide dengan guru, atau pengamatan terhadap perilaku orang lain dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, adanya perubahan tingkah laku. Salah satu ciri paling mencolok dari belajar adalah terjadinya perubahan dalam perilaku atau proses individu setelah terpapar pada informasi atau pengalaman baru. Perubahan ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau bahkan perubahan sikap dan nilai. Selanjutnya, ada tujuan belajar. Nah, walaupun kita sudah tahu ciri-ciri belajar, jenis-jenis belajar, konsep belajar, tapi kalau kita tidak tahu tujuan kita untuk belajar itu apa, itu kan pasti akan sia-sia gitu kan. Hal itu juga yang membuat banyak dari kita tidak terlalu suka dengan belajar karena kita tidak memiliki tujuan dalam belajar. Itu tujuan belajar adalah uh, tujuan utama dari belajar sebenarnya adalah untuk memperoleh dan meningkatkan tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa tujuan belajar yang dapat didefinisikan antara lain yaitu satu, untuk memperoleh pengetahuan itu pastinya. Salah satu tujuan pokok belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang berbagai subjek dan topik. Ini melibatkan proses penerimaan, pemahaman, dan interaksi informasi relevan dengan tujuan individu. Yang kedua, yakni menanamkan konsep dan keterampilan. Belajar juga bertujuan untuk menanamkan konsep dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks pekerjaan dan karir. Ini melibatkan penguasaan konsep-konsep teoritis serta pengembangan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mencapai tujuan individu. Yang terakhir, yakni membentuk sikap. Selain pengetahuan dan keterampilan belajar juga bertujuan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai positif, juga termasuk juga termasuk pengembangan sikap seperti rasa ingin tahu, kerja keras, ketekunan, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Sikap-sikap ini membantu individu dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka dan mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang terakhir sepertinya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Nah, pengertian metode pembelajaran sendiri yaitu pendekatan atau strategi yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa, di mana metode pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman, penggayaan, pengetahuan, dan pengembangan keterampilan siswa secara efektif. Metode ini melibatkan berbagai teknik pendekatan dan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan pengembangan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa
untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menarik dengan menggunakan beragam metode pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh kita saat memberikan materi atau memberikan ilmu pengetahuan nantinya. Yaitu yang pertama, metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi ini adalah teknik pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan suatu kegiatan atau keterampilan secara langsung kepada siswa. Dalam metode ini, guru mendemonstrasikan penggunaan alat atau pelaksanaan kegiatan tertentu seperti kegiatan sesungguhnya. Kelebihan dari metode demonstrasi ini yaitu perhatian siswa dapat terfokus pada hal-hal yang dianggap penting karena mereka melihat secara langsung proses demonstrasi. Selanjutnya itu dapat mengurangi kesalahan-kesalahan karena siswa dapat penggambaran dengan jelas dari hasil praktik atau pengamatan. Siswa juga dapat mampu membantu dalam mengembangkan keterampilan mereka. Beberapa masalah atau pertanyaan bisa dijawab langsung saat siswa mengamati proses demonstrasi atau praktikum. Dan kelemahan dari metode demonstrasi ini adalah risiko kegagalan jika tidak dilakukan persiapan yang matang sebelumnya. Itu memerlukan biaya yang lebih karena membutuhkan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai untuk praktikum. Dan yang terakhir yakni memerlukan kemampuan atau keterampilan khusus dari guru dalam melakukan demonstrasi sehingga membutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi. Yang kedua yakni pembelajaran ceramah seperti kita lakukan yakni presentasi yang biasanya para mahasiswa lakukan yaitu metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah ini lebih berfokus kepada penjelasan konsep, prinsip, dan fakta kepada siswa. Umumnya metode ini ditutup dengan sesi tanya jawab, tapi itu juga bisa tidak digunakan ya, opsional. Kelebihan dari metode ceramah ini yaitu sangat mudah dilaksanakan dan memungkinkan pengajar menguasai arah kelas dengan efisien, memungkinkan penyampaian materi yang luas dalam waktu singkat terutama dengan jumlah siswa yang banyak. Tapi kelemahan dari metode ceramah ini yaitu kesulitan dalam mengukur keberhasilan siswa serta memantau perhatian dan motivasi mereka. Partisipasi siswa dalam pembelajaran cenderung rendah. Materi pembelajaran mungkin kurang berfokus dan pembicaraan sering melantur. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran sosiodrama. Metode sosiodrama ini adalah pembelajaran di mana siswa memainkan peran seorang atau karakter dalam suatu situasi tertentu yang kemudian ditampilkan di depan kelas seperti drama, acara drama atau teater gitu. Biasanya anak bahasa gitu ada kayak gitu. Kelebihan dari metode sosiodrama ini membantu pengembangan kreativitas siswa melalui interpretasi dan menampilkan karakter, memperkaya bakat siswa dalam bidang peran dan akting. Siswa cenderung lebih terlibat dan memperhatikan pelajaran karena mereka aktif berpartisipasi dalam sosiodrama. Meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian siswa dalam berbicara di depan publik, serta melatih siswa untuk menganalisis masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Kelemahan dari metode sosiodrama ini yaitu kemungkinan siswa kurang serius dalam memainkan peran yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yakni terjadinya kesalahan dalam berperan dapat menjadi sumber candaan, mengganggu proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi ini adalah metode yang secara teratur bertukar pendapat, informasi, atau pengalaman dalam upaya mencapai pengamatan yang lebih jelas dan mendalam tentang suatu subjek diskusi yang bertujuan untuk memperoleh gagasan bersama yang lebih dalam dan memungkinkan untuk mencapai keputusan kolektif.
Kelebihan dari metode diskusi ya ini membiarkan siswa untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, meningkatkan toleransi terhadap keberagaman pendapat, memperluas perspektif siswa dengan menyadari bahwa masalah dapat dipecahkan dari berbagai sudut pandang, mendorong siswa untuk menggunakan ide-ide secara konstruktif dan berpikir kritis dalam mengemukakan argumen, melatih siswa dalam kemampuan berdiskusi yang membangun dan mencapai keputusan bersama lebih baik. Kelemahan dari metode diskusi ini yaitu tidak efektif jika digunakan dalam kelompok yang besar karena sulit memastikan partisipasi setiap individu. Terdapat risiko bahwa peserta diskusi mungkin mendapatkan informasi yang terbatas atau terpengaruh oleh opini mayoritas. Diskusi bisa kurang efektif jika siswa tidak memiliki pemahaman dasar yang cukup tentang masalah yang dibahas. Ada kemungkinan bahwa individu yang lebih vokal atau dominan dalam kelompok akan mendominasi diskusi. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu bisa menjadi sulit dikendalikan karena diskusi cenderung memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Yang kelima ya ini metode pembelajaran permainan. Metode pembelajaran permainan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Tujuan utama adalah untuk membangun minat dan kegembiraan dalam proses pembelajaran. Untuk membangun minat dan kegembiraan dalam proses pembelajaran ini, maka perlu inisiatif dari seorang guru agar bisa mencairkan suasana. Metode pembelajaran permainan ini juga biasanya dipakai di bidang apa di perguruan apa ya bukan di kalangan anak TK atau SD itu biasanya masih pakai permainan. Terus apakah kalau pelajar SMP, SMA atau mahasiswa itu tidak ada permainan? Pastinya ada, tapi harus disesuaikan dengan usia dan juga materi yang sedang mereka bahas. Dan yang keenam adalah metode pembelajaran drill. Metode pembelajaran drill merupakan pendekatan pengajaran yang fokus pada memberikan latihan-latihan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan tertentu. Latihan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memperkuat penguasaan atau suatu keterampilan. Contoh pembelajaran drill meliputi kesenian, olahraga, peningkatan keterampilan mental, dan pembelajaran matematika. Yang ketujuh yakni metode pembelajaran kerja lapang. Metode kerja lapang ini juga dikenal dengan sebagai praktek kerja lapang atau PKL. Adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat dalam kegiatan di lapangan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Tujuan utama adalah memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk dapat memperoleh melalui pembelajaran di dalam kelas. Biasanya PKL ini dipakai di SMK, di mana mereka kan diajarkan untuk siap dalam bekerja. Jadi di akhir semester kelas 12 itu pasti ada PKL di mana mereka dituntut seperti magang gitu, dituntut untuk bisa menguasai apa yang mereka pelajari di dalam dunia nyata gitu. Dan yang kedelapan yakni metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran karya wisata ini adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kunjungan berbagai objek wisata. Seperti yang biasa kita kenal dengan study tour, biasa itu pasti di dalam study tour itu siswa tidak hanya berkarya wisata tetapi juga melakukan observasi yang dimana akhirnya nanti mereka membuat laporan yang harus diserahkan kepada guru atau pembimbing mereka saat study tour selesai nanti. Dan yang terakhir yakni metode pembelajaran kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini sangat sering dipakai oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa semester awal karena kan mereka masih mendapatkan tugas-tugas kelompok dan juga itu dan kerja kelompok ini ada kaitannya dengan diskusi pastinya karena kan mereka menyatukan ide atau pikiran. Kelebihan dari metode kerja kelompok ini
sebagai pekerjaan siswa menjadi bagi ya, sebagian pekerjaan siswa bisa dibagi-bagi menjadi akhirnya menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Mengatasi keterbatasan alat pembelajaran siswa dengan memungkinkan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Menyediakan solusi untuk perbedaan dalam kemampuan belajar siswa dengan memungkinkan kerjasama antar anggota kelompok. Mengatasi perbedaan minat siswa dengan membentuk kelompok berdasarkan kesamaan minat dan bakat. Dan kelemahan metode kerja kelompok ini mungkin memunculkan sifat pribadi siswa, seperti mendorong untuk menonjolkan diri atau sebaliknya, yang biasanya kan kalau namanya kerja kelompok kan harus dikerjakan bersama-sama, tapi pasti ada saja siswa atau mahasiswa yang hanya ikut nama gitu, tidak ikut bekerja dalam pembuatan tugas kelompok itu, dan menyebabkan ketergantungan pada anggota kelompok lainnya, terutama jika anggota yang tidak aktif atau kurang berkontribusi. Tidak seimbangnya dalam kemampuan atau keterampilan antara anggota kelompok dapat menghambat kemajuan tugas. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai konsep belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, ciri-ciri belajar, tujuan belajar, dan metode pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.